kelihatannya semangat semua nih Bapak Ibu sekalian dan para hadirin yang sekarang. Kami buka sesi untuk terkait dengan masalah untuk honorer dan penyelesaian terkait dengan honorer. Silakan kalau ada yang bertanya. Bapak nomor 1. Tadi yang belum dulu ya, Bapak yang tengah. Ada lagi? Ya, 3. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Hendar dari BKPSDM Kabupaten Tangerang. Hubungannya dengan penghapusan tenaga non-ASN Pak, yang pertama kami dari pemerintah Kabupaten Tangerang tentunya mengapresiasi kebijakan ini. Kalau dilihat dari segi ingin membangun SDM ASN yang profesional, hubungannya dengan penataan karir dan standar rekrutmen dan gaji yang lebih teratur. Cuman masukan barangkali Pak, yang pertama sesuai dengan PP 49 tahun 2018 bahwa waktu untuk penghapusannya itu akhir November 2023. Kalau tidak salah ini berkaitan dengan rangkaian pemilu Pak, yang pemilu 2024. Barangkali ini perlu diperhatikan karena dikhawatirkan bahwa kegiatan atau kebijakan penghapusan tenaga honorer itu akan menjadikan komunitas politik dalam rangkaian pemilu. Terus yang kedua juga kondisi pasca pandemi COVID, di mana pemulihan ekonomi Indonesia sedang berlangsung. Dan kita juga memaklumi bahwa tenaga honorer memberikan kontribusi terhadap kinerja, terutama di pemerintah daerah. Ini akan memberikan efek terhadap jumlah kemiskinan baru seandainya ini dilaksanakan. Di Kabupaten Tangerang perlu dilaporkan Pak bahwa hasil pendataan tenaga honorer sebanyak 8.836 yang terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama kelompok THK 2 sebanyak 868 dan yang kedua kelompok tenaga non-ASN sebanyak 7.968. Terus yang berikutnya Bapak, masukkan juga bahwa dalam kebijakan pelaksanaan penghapusan non-ASN, seperti kita dengarkan tadi bahwa untuk tahun 2022 itu tidak ada kebijakan pengangkatan PNS, tetapi lebih ke arah kebijakan pengangkatan P3K. Kami mengalami kesulitan yang pertama sesuai dengan peraturan tentang perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah yang menyebutkan bahwa alokasi untuk belanja pegawai itu maksimal 30% di Kabupaten Tangerang. Untuk belanja pegawai itu sekarang dengan jumlah PNS 10.000 dan P3K 4.000 lebih itu sudah 29%. Sehingga untuk membuka formasi baru P3K terutama yang strategis, yaitu jenis keahlian pendidik dan tenaga kesehatan, kalaupun secara anggaran memungkinkan, tetapi secara mekanisme keuangan 30%-nya juga sulit untuk ngambil kebijakan di situ. Sementara kita maklumi bahwa tenaga honor di Kabupaten Tangerang itu sebagian besar sebagai tenaga pendidik, tenaga kesehatan, tenaga kebersihan, tenaga yang mengatur lalu lintas, dan tenaga yang ada di Satpol PP. Semuanya memberikan kontribusi terhadap kinerja pemerintah daerah. Terus yang terakhir Bapak, bahwa
mekanisme pengangkatan P3K yang berlangsung adalah melalui seleksi. Tadi juga disampaikan bahwa tenaga honor itu sebagian besar sudah berada di usia yang mungkin menjelang usia pensiun kalau PNS, sehingga kami mengusulkan dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, seandainya pelaksanaan seleksi dilaksanakan, mungkin ada kebijakan pemberian nilai afirmasi hubungannya dengan usia dan pengalaman melaksanakan honor di salah satu pemerintah daerah. Karena kalau tidak dilaksanakan seperti itu, penyelesaian tenaga honor dalam satu pemerintah daerah tentunya sulit untuk dimaksimalkan karena bisa saja kalah bersaing dengan tenaga-tenaga honor yang lebih mudah yang dari daerah lain. Barangkali itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Endar, kami sudah catat. Silakan tadi yang bertanya Bapak yang di sebelah tengah. Ya, operator minta tolong. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati pimpinan rapat, moderator, para narasumber, Bapak Ibu sekalian peserta rapat yang berbahagia. Izin Pak, kami dari Kota Bekasi, saya KBK PSDM-nya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan tenaga honorer Pak. Kami di Kota Bekasi menamakannya TKK Pak, tenaga kontrak kerja Pak. Saya baru jalan 2 bulan Pak di BKPSDM, tapi sangat menarik. Sebelumnya saya di BPKAD Pak, mengurusi keuangan. Jadi dipilih-pilih mana yang enak. Kalau uang diam saja Pak, kalau orang ini surat baru beredar saja Pak, ini riaknya sudah cukup ramai Pak. Namun ini tantangan Pak. Dan mohon maaf juga Bu Sekda kami tidak dapat hadir, dan kami juga seizin Pak Wali hadir di sini. Pak Wali kami sangat berharap ada kepastian segera untuk saudara-saudara kita tenaga kontrak kerja Pak, kalau kami menyampaikannya. Begitupun tadi pada saat rapat ke sini Pak, mau rapat apa tentang TKK. Nah teman-teman TKK yang tahu juga mudah-mudahan Pak ada yang terbaik insya Allah Pak. Nah ini yang saya sampaikan Pak, mungkin tadi teman kami dari Tangerang juga sudah menyampaikan, TKK ini dibilang nggak butuh, kita butuh Pak. Butuh Pak. Contoh saja Pak, di kami ini Satpol, Dishub, LH, rata-rata TKK Pak. Tadi Pak pimpinan sudah menyampaikan, kalau sudah ganti baju coklat, baju apa, mereka malas biasanya untuk bekerja Pak. Gengsinya tinggi Pak. Seperti itu. Makanya ya itu tadi, timbul lagi seperti itu Pak. Dan untuk Kota Bekasi kami sampaikan Pak, kami punya 13.200 Pak, yang sudah P3K Pak ini kurang lebih 1.600 Pak, dan sudah didata di BKN Pak ini 10.000 sekian Pak. Jadi yang ingin kami sampaikan di sini Pak, solusi tadi salah satunya ada outsourcing Pak. Kalau kita baca di situ hanya untuk pramusaji Pak, untuk sopir, OB dan sebagainya. Ini mungkin bagi Kota Bekasi tidak mampu menyelesaikan permasalahan TKK Pak. Kalau saya boleh bersaran Pak, ini ada kebijakan tadi pimpinan sudah menyampaikan akan melaporkan ke Pak Presiden. Serahkan saja kepada pemerintah daerah sepanjang daerah mampu sesuai dengan anggarannya Pak. Ini mohon maaf sebelumnya Pak. Terus juga Pak, pimpinan tadi menyampaikan untuk 2023 sudah besok Pak. Kami di Kota Bekasi Pak, ini bukan mengangkat tapi menggunakan tenaga kontrak kerja yang ada. Per 2 Januari nanti kami keluarkan lagi SK-nya sampai kapan? Sampai tanggal 28 November 2023 sesuai dengan surat edaran Pak. Ini pun sudah rame Pak. Pak, kami kok sampai sana? Ya sabar, sambil menunggu ada kebijakan yang baru dari pemerintah pusat. Yang perlu kita sikapi Pak, bagaimana 2024? Karena pada saat Januari nanti pemerintah daerah sudah bergulir penganggaran APBD 2024 mulai dari Musrenbang. Terkait juga penganggaran TKK ini atau honor ini juga harus masuk ke SIPD Pak. Kalau ini tidak masuk, maka pada saat pembahasan di minggu kedua nanti Agustus disampaikan ke Dewan tidak ada, juga ini menjadi
si malakama Pak. Artinya juga ini harus kita sikapi. Makanya pemerintah Kota Bekasi juga punya kebijakan untuk tahun 2024 kami tetap menganggarkan terkait dengan tenaga kontrak kerja atau honor Pak. Karena kenapa? Kami sambil berharap di pertengahan 2023 ini ada kebijakan yang memang solusinya cukup baik. Ayo lanjutkan tapi dengan aturan bla 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 seperti itu Pak. Nah kalau kami tidak menganggarkan di 2024 tiba-tiba dari pusat ada kebijakan yang memang menguntungkan bagi daerah, juga bahaya bagi kami karena rumahnya kami belum siapkan. Seandainya pun baiknya pusat tetap tidak menganggarkan, ya nanti pada saat Agustus, pada saat pembahasan APBD 2004, kami tinggal mengeluarkan anggaran dari kegiatan TKK ini Pak. Jadi harapan kami adalah ini Pak, TKK khususnya di pemerintah Kota Bekasi masih dibutuhkan, dan kami berharap ini juga tahun politik yang perlu kita sikapi bahwa pimpinan kami tidak birokrat murni Pak, separuh badannya adanya politik Pak. Sedangkan kami ini birokrat murni Pak. Kalau bicara saklek, undang-undang aturannya jelas Pak. Tapi kan kami punya pimpinan yang badannya itu tadi Pak. Nah ini yang harus kita siapi. Harapan kami adalah dari pimpinan kami, mudah-mudahan terkait dengan TKK atau honorer ini masih diberi kesempatan, karena memang Pak tidak munafik kami atau semua kita, mereka hanya kurang beruntung Pak. Hanya kurang beruntung dari kami-kami ini yang sekarang mungkin jadi ASN, yang jadi P3K. Contoh kami pada saat kami di BPKAD Pak, itu tenaga kontrak kerja mumpuni Pak. Di akuntansi dia mumpuni, di perben dia mumpuni Pak. Memang rezekinya saja Pak. Ya kan, yang memang ya miliknya sajalah, tidak mungkin belum baik, belum beruntung seperti kita Pak. Kalau P3K juga tadi sudah menyampaikan Pak, apakah pusat juga nanti dananya mencukupi kalau semua P3K kaitannya dengan DAU dan sebagainya Pak. Jadi sekali lagi poin yang disampaikan adalah kami sangat berharap untuk secepatnya mungkin di bulan-bulan Januari, Februari, paling lama Maret, pada saat berproses ini anggaran 2024 ada kebijakan terkait dengan tenaga kontrak kerja atau honorer ini Pak. Terima kasih, lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin yang sayap sebelah kanan, silakan Bapak akan menanyakan. Langsung fokus saja ya Pak pertanyaannya. Kalau tadi yang sudah dipertanyakan terkait harapan, saran, saya rasa sudah kita tampung Pak. Mungkin ada yang lebih teknis lagi yang perlu disampaikan, silakan. Oke, terkait dengan tingkat opsi Pak yang tadi disampaikan. Opsi yang, kalau saya ingin menambah opsi yang keempat Pak. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Tangerang sama Bekasi. Sehingga opsi yang keempat, tadi opsi pertama kan diangkat semuanya, yang kedua diberhentikan semuanya, kemudian yang ketiga adalah diangkat secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Karena pada saat diangkat sesuai kebutuhan juga, pastinya berimbas pada anggaran di APBD. Kemungkinan APBD kita juga mungkin pengalaman kemarin ada pengadaan PDKK juga yang habis untuk menggaji PDKK. Sehingga yang keempat, opsi yang keempat perlu diatur Pak, terkait dengan tenaga non-ASN, misalkan dengan kontrak kerja atau apa namanya ya Pak. Karena pada saat misalkan ada penghapusan tenaga non-ASN, pastinya terjadi kegaduhan di daerah. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Tangerang menjelang pemilu 2024, sehingga nanti bertambah polemik di daerah. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada lagi? Bapak Ibu sekalian, bonus nih 4 penanya terkait dengan honorer. Oh, ada. Sebentar Bu, yang ini sudah ngangkat mic. Bolehlah nanti ini sapu bersih ya, berarti ada 1, 2, 3. Nanti monggo silakan. Ya. Karena isinya kelihatannya sama nih. Ayo, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua dari Kota Tangerang Selatan Pak. Saya Fuad, Kepala BKPSDM. Intinya mungkin sama Pak. Saya ingin memberikan gambaran di Tangsel itu jumlah pegawai negeri sipilnya cuma 4.800. P3K-nya baru ditambah 1.200 kemarin. Berdasarkan Anjap ABK kami, kebutuhan pegawainya itu 23.000. Jadi bisa dibayangkan gap antara kebutuhan dengan kondisi pegawai yang ada. Kami pernah meminta tambahan pegawai PNS, tadi disampaikan memang tidak ada kuotanya. Kemudian minta P3K pun
kuotanya kemarin baru dikasih yang nakes sama guru. Nah, harapan kami tadi disampaikan 3 opsi, sama dengan yang dari Bekasi dan Kabupaten Tangerang tadi disampaikan. Mohon segera dibuat keputusan, itu saja. Kenapa? Karena kami menghadapi penganggaran, mekanisme penganggaran yang harus segera dirancang apapun itu keputusannya. Misalnya kami di Kota Tangerang Selatan dengan pegawai yang seperti itu tadi, kebijakan dari pusat ya sudah diberhentikan semua, ya sudah. Berarti kami ya mohon maaf dengan pegawai yang 4.800 harus melaksanakan pekerjaan yang harusnya ditangani oleh 23.000 orang. Saya tidak tahu akan seperti apa. Kemudian kalau misalnya diangkat semua, silahkan disampaikan, kemudian mekanisme pembayaran penghasilannya seperti apa, jadi kami bisa merancangnya di dalam PAPBD. Karena terus terang Pak, selama saya di BKPSDM, bahasa ininya lelah kami Pak. Hampir setiap minggu ada saja orang datang, Pak gimana nasib kami, Pak tahun depan saya jadi apa. Belum lagi yang dari tanda kutip meminjam tangan dari yang terhormat, kemudian LSM, wartawan. Jadi kami akhirnya energi kami terus terang banyak terkuras menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan status non-ASN yang di kami disebut dengan TKS, Tenaga Kerja Sukarela. Nah ini mohon diberi kesempatan kami untuk menjelaskannya seperti apa. Apakah akan diberhentikan langsung, apakah diangkat semua tanpa tes atau diangkat secara bertahap, seperti apa. Jadi kami enak ketika memberikan jawaban. Karena terus terang tidak akan pernah berhenti mereka bertanya sepanjang belum ada kepastian dari para pengambil kebijakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kami catat. Yang terakhir mungkin Bapak silakan. Mudah-mudahan pertanyaannya beda ya Pak. Ya silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin saya dari Kabupaten Bekasi Pak. Mungkin teknis Pak biar cepat nih. Soalnya udah siang juga nih ya. Intinya Pak, bagaimana terkait dengan tenaga non-ASN di Kabupaten Bekasi ya atau di seluruh daerah untuk sekarang kan udah sampai mau akhir tahun Pak. Sedangkan untuk terutama untuk yang wajib Pak. Wajib itu ya tenaga kesehatan, guru yang memang harus mengajar. Apabila mereka kontraknya tidak diperpanjang, murid-murid siapa yang ngajar Pak? Banyak pertanyaan dari Dinas Pendidikan, apakah boleh kami mengangkat kembali mereka? Sedangkan aturan yang tadi 30 November 2023 terakhir akan kalau mereka melakukan kontrak akan mendapatkan sanksi administrasi. Nah, itu yang akhirnya mereka takut, Pak. Kalau memang itu tidak bisa, mereka belum ada jawaban, nanti anak-anak itu siapa yang mau ngajar Pak? Itu aja Pak mungkin pertanyaannya intinya. Apakah mereka masih boleh membuat kontrak dengan tenaga non-ASN atau memang tidak? Sambil menunggu tadi rancangan dari pusat terkait dengan penyelesaian tenaga non-ASN. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu ya, terakhir Bu, khusus untuk Ibu bonus terakhir tidak ya, silakan. Tapi mudah-mudahan pertanyaannya beda ya Bu ya, karena tadi sudah kami rangkum. Ya, silakan nih Ibu yang terakhir, silakan Bu Nina. Baik Pak, terima kasih. Ini yang terakhir dan hanya satu pertanyaan yang saya pikir memang penting sekali saya pertanyakan di sini. Kami di Depok kan ada buka RSUD baru nih Pak, gitu ya. BLUD otomatis kan membutuhkan tenaga nih Pak. Dari PNS kita tenaga kesehatan kurang, medisnya kurang gitu ya, karena satu rumah sakit pasti butuh banyak PNS. Sementara PNS kita di Depok hanya 6.000
200-an. Non PNS kita 7.000, sekitar 7.000 lebih lah, lebih banyak non PNS-nya. Nah, kita kan akan merekrut nih Pak untuk non PNS gitu ya, karena ini kebutuhan mendasar pelayanan kesehatan. Ini gimana nih kebijakannya Pak? Gitu yang ingin saya sampaikan seperti itu barangkali. Itu aja Pak. Karena kalau terus terang kalau rumah sakit baru pakai biaya blood belum bisa gitu ya. Ini rumah sakit baru pelayanan dasar, kalau pakai biaya blood belum bisa Pak. Blood itu 5 tahun ke depan baru bisa membiayai diri sendiri. Untuk puskesmas bisa Pak. Itu barangkali Pak. Makasih. Baik, terima kasih Ibu yang terkait dengan masalah BLU khusus ya. Baru minggu kemarin dipimpin Pak Deputi yang merapatkan terkait dengan BLU, nanti kami update nanti informasinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang berbahagia, baik online maupun offline, ini ada pertanyaan. Yang pertama kebanyakannya saran. Yang saran-saran terkait dengan masalah batas waktu honorer, terkait juga dengan harapan-harapan segera supaya diputuskan, ada kepastian. Yang kedua juga saran supaya nasibnya juga dipertimbangkan karena masalah ekonomi, masalah lagi dan seterusnya ya. Kebanyakan ini saran, nanti akan dikomentari. Cuman ada yang satu teknis yang saya rasa penting untuk dijawab oleh teman-teman Menpan. Terkait dengan masalah statusnya honorer sekarang itu, kalau dengan melihat Permenpan B1511 itu kan PPK dilarang untuk mengangkat honorer. Nah, sementara biasanya honorer itu pengangkatannya regulernya setahun sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang pertanyaannya, apakah nanti per Januari itu PPK itu bisa mengangkat kembali nggak yang tahun 2022 ini? Nah, pengguna anggaran ya Pak, ya pengguna anggaran, oke lah. Yang honorer itu macam-macam tuh yang angkat, yang larangannya PPK kan nggak boleh ngangkat Pak, tetapi yang tanda tangannya macam-macam Pak. Di kami sendiri yang ngangkatnya PPK dalam arti pejabat pembuat komitmen. Kalau pusat pejabat pembuat komitmen Pak. Kalau daerah pejabat pembina kepegawaian, beda kan? Beda-beda nih. Nah, ini mohon nanti Mbak Mita, kalaupun juga bisa menjelaskan itu, apakah kira-kira nanti pada Januari awal ini masih boleh tidak nih, gitu? Karena kan mereka operasionalnya sampai 23 November, ya kan? Atau penafsirannya full betul-betul tidak boleh lagi, berarti itu udah full betul-betul harus di layoff kan? Atau penafsirannya yang surat Menpan RB itu, oh itu boleh dalam tanda petik masih boleh sampai 23 November 2023. Nah, 28 November 2023. Monggo silakan. Itu dulu mungkin yang kalau bisa dijawab dulu. Ya, betul kan Pak ya? Ya, siap, betul Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ini semua masukannya sudah saya catat begitu ya. Ada kan kedengaran suaranya? Halo. Tes. Nah, ini. Harus keras tuh suaranya biar kedengaran. Oke, cek. Oke. Kedengaran ya. Baik Bapak Ibu, saya ulangi lagi ya. Jadi, terima kasih atas masukannya begitu ya. Tapi pada intinya Bapak dan Ibu ini tampaknya nggak sabar nih menunggu keputusan pemerintah ya, tidak hanya Menpan begitu ya, sebetulnya kan ada BKN dan lain sebagainya begitu. Nah, terkait pertanyaan utamanya begitu ya, apakah masih diperbolehkan atau tidak begitu ya Bu, Bapak Ibu, sesuai dengan PP 49 tahun 2018 di pasal 99 itu disampaikan bahwa pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pegawai non PNS ya di sini yang bertugas pada instansi pemerintah itu masih tetap dapat melaksanakan tugas paling lama 5 tahun begitu ya. Jadi memang masih memungkinkan sampai dengan 5 tahun dari PP-nya diundangkan gitu ya. Ya begitu. Tapi begini, semoga jadi intinya
saat ini kan masih dipertimbangkan ya Pak, berbagai masukan dan input dan kebijakannya sedang dalam pembahasan begitu. Tetapi sampai sejauh ini kebijakan yang akan dilaksanakan tentu saja masih merujuk pada pasal tersebut gitu ya. Nah, mungkin langkah pendeknya gitu dalam jangka waktu dekatnya begitu ya Bapak Ibu terkait dengan tenaga honorer ASN ini, kalau kita sedikit mundur, sedikit teknis ke belakang gitu ya, mungkin Bapak dan Ibu bisa melakukan pemetaan kembali. Artinya pemetaan kembali itu tidak hanya terhadap non ASN tapi terhadap kebutuhannya gitu ya. Jadi seperti apa sih kebutuhan realnya? Tadi dari Tangsel atau Tangerang atau Bekasi saya lupa, itu 23.000 ya, Tangsel ya, ABK-nya 23.000 tetapi ASN-nya ada 4.800. Nah, mohon Bapak dan Ibu untuk kembali melakukan perhitungan ABK-nya, anjap ABK-nya dihitung kembali. Apakah betul gitu ya secara ABK-nya 23.000 gitu ya. Bu Eva, sebentar. Itu kami ingin memastikan sekali lagi. Operator coba tampilkan PP 48 2019 pasal 2018 pasal 96 dan 99 dibuka ya. Jadi biar nanti clear dan firm Bapak Ibu sekalian. Ini kan narasumber menyampaikan bahwa itu boleh ya. Nanti tampilkan juga surat Menpan RB B1511. Jadi nanti ini harus hati-hati menjawab karena ini akan dijadikan sebagai patokan nanti tahun 2023. Jangan sampai nanti merujuk tuh yang sudah diadakan oleh Menko Polhukam narasumber ini gitu kan. Nanti tiba-tiba itu berbeda pendapat. Nah, biar kita clearkan. Kalau misalkan tidak clear, kami mohon izin nanti Pak Deputi apakah melalui Pak Menko nanti suratkan aja Pak hasil kesepakatan ini. Kalau misalkan tidak clear agar tertulis kita sesuai dengan hasil rapat ini nanti biar sampaikan ke Menpan RB. Jadi saya ingin mengangkat dulu. Jadi supaya tidak ragu-ragu. Coba operator di ini ditampilkan di layar. Karena ini jadi ketika kami audiensi ini yang selalu ditanyakan kami juga nggak bisa jawab Pak. Nah mumpung ini semuanya hadir, nanti biar kita cermati masing-masing aturannya dengan suratnya. Coba kita lihat.